Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kali ini. Sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini akan membahas mengenai manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar, yang mana terdapat poin motivasi belajar. Nah, sifat hakiki manusia adalah homo religius, yaitu makhluk beragama yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan atau referensi sikap dan perilaku. Nah, terdapat pula dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadikan saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta praktek-praktek kehidupan politik dan ekonomi yang tidak berlandaskan moral agama telah menyebabkan perkembangan gaya hidup yang materialistik dan hedonistik di dalam berbagai segi kehidupan masyarakat ya. Nah, dan tentunya psikologi agama dinilai dari urgensi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sikap keberagaman manusia dan pengaruh yang ditimbulkan dari agama bagi manusia itu sendiri. Nah, sangatlah penting bagi setiap manusia karena manusia dilahirkan berdasarkan fitrah dan naluri bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar atau dalam menumbuhkan motivasi belajar itu sangat banyak sekali, yang mana dapat membimbing anak apakah tujuan belajar dapat tercapai, kemudian bagaimana belajar yang baik, dan kegunaan belajar untuk kehidupan dunia dan akhirat berdasarkan agama yang dianutnya. Nah, kita berlanjut. Pada poin pertama, apakah psikologi agama itu? Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu psikologi agama. Nah, secara umum, psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Dan menurut para ahli, dari Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa psikologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Nah, adapun agama menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, jadi psikologi agama itu merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing tentunya. Dan upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan dilakukan melalui pendekatan psikologi. Jadi, psikologi merupakan ilmu psikologi yang mempelajari tentang sikap keberagamaan seorang dan pengaruh agama terhadap kehidupannya. Baik, kita berlanjut pada poin selanjutnya, yaitu mengenai belajar mengajar, yang dimana terdapat poin pengertian belajar. Nah, baik, di sini ada menurut tokoh Lily Ibn Gr. Bronze R. Extern, belajar adalah perubahan tingkah laku
yang relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman dan latihan. Dan tentunya dari adanya pembelajaran ini adalah ada jenis-jenis belajar. Nah, seperti belajar dari segi ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan, perasaan, dan akal, akhlak, fisik, sosial, keterampilan motorik, sikap, kemudian kemahiran intelektual secara informal, dan juga pengetahuan kegiatan intelektual. Nah, kemudian ada juga pengertian dari mengajar yang dimana dari salah satu tokoh yaitu menurut Dr. Harold Benjamin, mengajar adalah suatu proses pengaturan kondisi-kondisi dengan mana pelajaran merubah tingkah lakunya dengan sadar ke arah tujuan-tujuan sendiri. Nah, mengarahkan dan membimbing belajar, menimbulkan motivasi pada siswa untuk belajar, serta membantu siswa-siswa dalam mengembangkan sikap yang baik di lingkungan, tentu yang sesuai keinginan. Nah, mengenal terbentuknya pribadi yang bermutu dan berguna dalam rangka menuju sukses dalam mengajar. Kita berlanjut pada poin selanjutnya. Nah, motivasi belajar. Motivasi belajar pun merupakan dorongan timbul dari diri seorang anak, baik dipengaruhi oleh lingkungan maupun timbul dari dirinya sendiri untuk belajar dan meraih prestasi. Nah, kemudian ada faktor-faktor penentu motivasi dari berprestasi. Nah, yang pertama itu ada harapan untuk sukses. Nah, harapan untuk sukses ini, bila harapan untuk sukses besar, kemungkinan besar pula dia akan berhasil. Kemudian, tingkat aspirasi atau cita-cita. Nah, bagi anak yang bercita-cita tinggi untuk berhasil, tentu ia akan berhasil. Dan sebaliknya, bagi anak-anak yang tidak ada cita-cita atau hanya sekedarnya saja, aspirasinya itu akan rendah. Kemudian ada peran insentif. Dari peran insentif ini, misalnya ada hadiah atau berupa reward. Nah, reward bagi yang berhasil tentunya. Maka motif berprestasi akan tinggi juga. Kemudian kita lanjut pada poin manfaat belajar psikologi agama dalam belajar mengajar. Pada poin motivasi belajar. Nah, tentunya sebagai disiplin ilmu yang ilmu otonom. Nah, psikologi agama memiliki ruang lingkup pembahasan tersendiri yang dibedakan dari disiplin ilmu yang mempelajari masalah agama. Kemudian menurut Robert Hattelis dalam Jalaluddin Psikologi Agama memusatkan kajiannya pada agama yang hidup dalam budaya suatu kelompok atau masyarakat. Kajiannya terpusat pada pemahaman terhadap perilaku keagamaan tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologi. Kemudian sesuai firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian ada juga Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang selanjutnya. Selain itu manusia juga berperan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala seperti juga pada firman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, kemudian manfaat psikologi agama. Yang lainnya, memahami individu dalam hal ini tentunya peserta didik yang telah memiliki potensi yang perlu untuk dikembangkan dan diarahkan oleh pendidik berdasarkan pemahaman agama yang dianutnya, dan juga dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kaidah dan norma-norma dalam agama yang dianutnya. Nah, psikologi agama digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dan juga sesuai agama yang dianutnya tentunya. Kemudian pada poin cara menumbuhkan motivasi belajar menurut ajaran agama Islam. Nah, karena kita di ranah lingkungan pendidikan agama Islam, jadi kita mengambil contoh atau cara gimana sih dalam menumbuhkan motivasi belajar menurut ajaran agama Islam. Nah, sesuai dari hadis Rasulullah SAW itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang tentunya menuntut ilmu adalah wajib
atas setiap muslim dan muslimah. Jadi kita sudah mengetahui bahwa dalam menuntut ilmu itu diwajibkan selama kita masih hidup. Kemudian terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, kawan-kawan bisa buka Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Nah, Ibu bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, mengetahui kewajiban dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, pendidik dan peserta didik harus tahu bahwa ilmu memiliki banyak keutamaan tentunya. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan terkait dari materi pada pertama kali ini ya, yaitu manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar, poin motivasi belajar. Nah, apabila memiliki pertanyaan, silakan langsung saja berkomentar di YouTube ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.